Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG masih lanjut turun 0,21% ke angka 6.804. Selain video ini kami juga mengupload satu video lagi pada jam 8 malam nanti akan menganalisa satu emiten yang akan membagikan dividen dan saat ini berada di sekitar supportnya. Dan di video ini saya coba menganalisa dua emiten yang dipunyai BlackRock tapi strateginya berbeda untuk kedua saham ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan di-upload setiap harinya. Sebelum saya memulai analisa, kita akan coba baca dulu artikel berita ini. Dengan judul, Beda Strategi BlackRock di Saham EMTK dan SMA Kala Piala Dunia tahun 2022. Jadi kita semua tahu EMTK dan SMA saat ini trennya mulai bergerak downtrend. Dan BlackRock memiliki kedua saham ini. Bisa kita baca di sini. Hingga Senin bulan Desember ini, kepemilikan BlackRock di saham EMTK tercatat sekitar 27,01 juta lembar saham. Posisi ini tidak berubah dari akhir kuartal 3. Jadi sampai saat ini EMTK BlackRock masih tidak keluar atau akumulasi. Jadi posisinya masih sama. Sebaliknya, BlackRock terpantau getol mengakumulasi saham SMA sepanjang kuartal 4. Jadi tercermin dari kenaikan kepemilikannya. Jadi kuartal 4 SMA memang trennya masih sideways dan saat ini mulai bergerak turun, tapi BlackRock masih terus akumulasi. Jadi ini bedanya, satu tidak keluar maupun tidak akumulasi, satunya lagi terus diakumulasi. Sekarang kita lihat untuk EMTK. Bisa kita lihat di sini, EMTK dalam beberapa minggu terakhir ini trennya terus bergerak sangat downtrend. Sempat break garis EMA 50 tapi mencoba untuk break garis EMA 150 gagal break dan saat ini terus bergerak turun. Nah, jika kita perhatikan saat ini sangat downtrend dan bisa kita lihat di posisi sini sebelumnya pada saat EMTK bergerak naik sempat ada gap di sini. Jadi di sekitar harga 995 sampai 1015. Jadi saya lihat ada potensi EMTK untuk turun menutupi gap ini. Jadi gap tidak harus selalu tertutupi langsung karena gap ini terbentuk hampir 10 Desember tahun lalu. Saat ini sudah mendekati 1 tahun kemudian baru ada potensi tertutup. Itu juga belum pasti akan tertutup. Jadi jika ada bilang gap pasti tertutup, iya, tapi apakah langsung tertutup belum pasti karena ini jaraknya sudah 1 tahun. Dan jika kita lihat EMTK masih sangat downtrend, garis EMA CD pun saat ini masih terus bergerak turun. Dan dari data broker summary bisa kita lihat penurunan hari ini masih ada distribusi, asing juga masih terus distribusi saham EMTK. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat memang EMTK masih ada potensi untuk turun menuju harga 1000 sampai 1050. Jadi masih ada potensi untuk mulai bergerak turun. Jadi apabila teman-teman saat ini ingin membeli saham EMTK karena menganggap sudah turun lumayan dalam, menurut saya pribadi sebaiknya wait and see dulu. Memang ada potensi untuk technical rebound karena sudah turun sangat dalam, tapi apabila EMTK berhasil rebound tapi mencoba break harga 1300 masih gagal break, masih ada potensi melanjutkan penurunan. Jadi paling aman menurut saya saat ini ada tunggu di sekitar harga 1000. Apabila EMTK pada saat mengetes harga 1000 atau support psikologis ini bisa bertanda mulai sideways plus terlihat mulai kembali ada akumulasi, menurut saya itu akan lebih aman untuk teman-teman entry. Tapi saat ini EMTK menurut saya masih layak masuk watchlist apabila teman-teman memang tujuan untuk investasi pada saham ini. Tapi untuk trading sebaiknya jangan asal entry karena bisa saja harganya terus bergerak turun. Sekarang kita coba lihat SCMA. Hari ini malah naik 1% lebih ke harga 224. Jika kita lihat 1 minggu terakhir ini memang SMA juga mulai turun dan telah berada di bawah garis EMA 50 150. Tapi saat ini terlihat masih kuat berada di atas support 220. Jadi sempat turun di bawah harga 220, tapi ini belum terkonfirmasi break. Hari ini kembali naik di atas support ini. Sedangkan support kuatnya saat ini di harga 200. Karena sebelumnya SMA sangat downtrend. Tapi pada saat mengetes harga 200, SMA mulai sideways dan berhasil rebound. Tentu garis EMA CD terlihat saat ini memang masih terus bergerak turun.
Dan dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan 1% lebih ini ada akumulasi, sedangkan asing juga terlihat masih terus distribusi saham SMA. Jadi untuk SMA masih bisa dipantau karena saat ini masih di sekitar support 220. Jadi apabila teman-teman mau entry masih bisa tunggu di sekitar support ini, bisa swing trade dengan target jangka pendek menurut saya di sekitar harga 234 sampai harga 240. Jadi apabila SMA berhasil rebound tapi masih gagal break kedua garis EMA ini, saya lihat SMA masih ada potensi untuk sideways cenderung downtrend. Jadi tetap harus hati-hati karena secara tren sudah mulai melemah. Sekarang kita coba bahas temannya di satu sektor sama yaitu MNCN. Bisa kita lihat MNCN saat ini berada di sekitar support 750. Hari ini sempat turun di bawah harga 750, masih bisa naik. Tapi secara tren bisa kita lihat MNCN juga trennya masih bergerak sangat downtrend. Sempat rebound tapi mencoba untuk naik dari garis EMA 50, bisa kita lihat masih gagal break dan saat itu terus bergerak turun. Tapi untuk support kuat bisa kita lihat menurut saya di harga 700. Karena tahun lalu bulan Oktober MNCN sempat turun mengetes harga 700, setelah itu baru mulai bangkit kembali. Dan garis EMA CD juga terlihat saat ini masih terus bergerak turun. Dan dari data broker summary bisa kita lihat penurunan 3% lebih ini masih ada distribusi, asing juga 4 hari terakhir masih terus keluar. Apalagi distribusi hari ini lumayan besar. Jadi untuk MNCN apabila teman-teman mau spekulatif buy juga menurut saya sebaiknya tunggu di sekitar harga 700 sampai 710 untuk entry-nya. Karena kan tren saat ini MNCN masih bergerak sangat downtrend. Selama masih gagal break garis EMA 50, trennya masih akan bergerak downtrend. Jadi walaupun teman-teman mau coba entry, sebaiknya disiplin dan sebaiknya swing trade. Jadi beli di sekitar daerah support apabila masih bisa rebound, take profit apabila terlihat masih gagal break dari resisten yang ada. Sekarang kita coba analisa ADMR, bisa kita lihat cara tren saat ini ADMR trennya masih sideways untuk tren jangka menengah, tapi tren jangka pendek mulai downtrend karena saat ini sudah berada di bawah garis EMA 50 150. Apalagi garis EMA 50 saat ini telah berpotongan dan bergerak turun. Sedangkan untuk supportnya bisa kita lihat sampai saat ini ADMR masih kuat berada di atas zona support 1600 sampai 1650. Setiap kali mengetes zona ini bisa kita lihat ADMR masih bisa bertahan dan rebound. 1 minggu terakhir pun bisa kita lihat ADMR mengetes zona ini dan masih bisa bertahan. Hari ini ADMR masih naik 1% lebih ke harga 1680. Dan garis MACD terlihat saat ini masih bergerak sideways. Untuk ADMR bisa kita lihat asing masih terus distribusi tapi kenaikan hari ini ada akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat saya lihat ADMR masih ada potensi untuk sideways 1 minggu ke depan dengan target jangka pendek di sekitar harga 1700 sampai 1760. Jadi masih ada potensi sampai ke range harga ini dan untuk target lebih jauh itu menurut saya di 1800. Jadi ADMR masih bisa swing trade apabila teman-teman sudah berhasil beli di zona support ini, atau hold saja selama zona support ini tidak terlewati. Dan untuk target take profit menurut saya bisa di garis EMA 50 150 sampai harga 1800. Ingat selama ADMR masih gagal naik di atas kedua harga resisten ini, ADMR trennya masih akan sideways cenderung downtrend. Jadi tetap harus waspada. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.